Ketua Hari Jadi Kabupaten Sleman, Direktur Rumah Sakit Sleman, Bapak Dr. Cahya Pramana MKes, narasumber Bapak Dr. Subroto W. SPD dan Bapak Dr. R. Juli Kristianto MSc SPA, para peserta seminar, dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bergabung melalui Zoom meeting untuk mengikuti seminar kesehatan dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Sleman yang ke-105. Sudah barang tentu, Pemkab Sleman sangat mendukung dan menyambut gembira pelaksanaan seminar kesehatan ini. Mengingat kegiatan seminar ini upaya kita untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menyikapi perkembangan pandemi COVID-19. Melalui seminar ini, saya mengharapkan masyarakat Sleman dapat segera bangkit dan tetap terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Sudah 1 tahun lebih sejak COVID-19 ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Jumlah penderita COVID-19 dan juga angka kematian terus bertambah. Sampai tanggal 3 Mei 2021 terdapat lebih dari 150 juta kasus konfirmasi dengan lebih dari 3 juta meninggal dunia atau sekitar 2,1%. Sedangkan di Indonesia di saat ini terdapat lebih dari 1,6 juta kasus konfirmasi dengan lebih dari 45.000 meninggal dunia atau sekitar 2,7%. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah, apalagi telah ditemukannya varian baru COVID-19. Misalnya varian baru dari India dan juga Afrika. Varian baru ini muncul karena virus penyebab COVID-19 terus bermutasi secara cepat. Kita patut bersyukur bahwa pemberian vaksin COVID-19 bagi SDM kesehatan, pekerja publik, serta lansia di Kabupaten Sleman berjalan dengan baik dan lancar. Di Kabupaten Sleman, vaksin dimulai tanggal 14 Januari 2021 secara serentak di puskesmas dan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Program vaksinasi diawali untuk tenaga kesehatan sebagai garda terdepan, dilanjutkan untuk pejabat pelayan publik dan lansia. Berdasarkan data pelaksanaan vaksin COVID-19 hingga tanggal 1 Mei 2021, tercatat SDM kesehatan yang terdaftar sebanyak 16.379 orang, yang sudah memperoleh vaksin dosis pertama sebanyak 19.026 orang atau sebesar 116,25% dan sebanyak 16,91% atau sebesar 100.003,33% atau memperoleh vaksin dosis kedua. Adapun untuk pekerja publik yang terdaftar sebanyak 105.628 orang, sebanyak 71.354 orang atau sebesar 67,55%. Sedangkan untuk lansia yang terdaftar sebanyak 60.566 orang, dari jumlah tersebut sebanyak 67,78%.
yang telah mendapatkan vaksin dosis pertama dan sebanyak 15.588 orang atau sebanyak 25,75%. Dosis kedua oleh lansia. Total warga Sleman yang telah terdaftar sebanyak 182.573 orang. Dan sebanyak 131.436 atau sebesar 71,99% telah mendapat vaksin dosis pertama. Sedangkan sebanyak 81.381 orang atau sebesar 44,58% telah mendapatkan vaksin dosis kedua. Bapak Ibu semua peserta seminar yang berbahagia, kita semua perlu menyadari bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu bagian penting dari upaya kita dalam menangani pandemi COVID pada saat ini. Tujuan utama dari pelaksanaan vaksin COVID-19 ini adalah mengurangi transmisi atau penularan COVID-19 di tengah-tengah masyarakat kita. Selain itu, vaksinasi ini juga dimaksudkan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian COVID-19, serta membentuk kekebalan kelompok di masyarakat agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Meskipun pada saat ini sudah ada vaksin COVID-19, saya harapkan masyarakat untuk tetap waspada dan senantiasa melaksanakan cita mas jajar, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dengan memberikan vaksin COVID-19 bukan berarti kita lantas bebas tidak mengindahkan protokol kesehatan. Kita harus tetap waspada dan harus senantiasa melaksanakan protokol kesehatan. Terlebih lagi saat ini belum ada obat yang terbukti yang dapat mencegah atau menyembuhkan COVID-19. Kita juga perlu menyadari bahwa setelah pemberian vaksin COVID-19 ini tidak serta-merta tubuh kita menjadi kebal terhadap serangan virus COVID-19. Membutuhkan waktu beberapa saat lagi tubuh kita untuk membentuk antibodi agar dapat menahan serangan virus COVID-19. Berkenaan dengan hal tersebut, kita harap dan kita waspada semua untuk mematuhi serta menerapkan protokol kesehatan meskipun kita sudah divaksin. Dan vaksin bukanlah obat. Keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 ini tergantung pada kontribusi dan peran aktif seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Salah satu kontribusi tersebut adalah pada upaya edukasi dan komunikasi pada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran tentang pentingnya vaksin COVID-19. Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia, hampir tidak ada yang menyangka wajah pendidikan nasional saat ini berubah drastis akibat pandemi COVID-19. Dalam waktu yang sangat singkat, pembelajaran tatap muka atau pendidikan formal telah digantikan dengan pembelajaran dari rumah. Penerapan pola pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh tentu sangat berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, semua pihak, baik swasta, siswa, guru, orang tua, harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru saat pandemi saat ini. Pola belajar jarak jauh menurut teknologi yang mumpuni dan untuk menciptakan suasana belajar yang baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara sempurna. Dalam pelaksanaannya, pola belajar jarak jauh membutuhkan kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua di rumah. Dalam masa pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro, Pemkab Sleman memiliki kebijakan bahwa aktivitas pembelajaran bagi peserta didik PAUD, SD atau paket A, SMP atau paket B, dan paket C dilaksanakan dengan
metode belajar dari rumah atau BDR. Hal tersebut tertuang di dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman nomor 421/1362 tentang perpanjangan pelaksanaan tata kerja dan kegiatan belajar mengajar dalam masa berlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro untuk pengendalian penyebaran COVID-19 di lingkungan pendidikan di Kabupaten Sleman. Pada saat ini ada sebagian sekolah di sekitar wilayah kita yang sudah menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ada juga yang sedang melakukan persiapan-persiapan. Kebijakan sekolah tatap muka di Kabupaten Sleman memang perlu pertimbangan yang sangat matang dan penuh kehati-hatian demi kesehatan dan keselamatan peserta didik maupun guru. Para peserta seminar yang saya cintai dan saya banggakan, dengan adanya vaksin, khususnya guru-guru yang di Kabupaten Sleman, dengan masyarakatnya membatasi, dan kita berhati-hati dengan menerapkan protokol kesehatan, diharapkan nanti anak-anak didik kita bisa tahun ajaran baru bisa tatap muka. Namun demikian apabila masyarakatnya tidak sadar, belum menyadari semua dengan kewajiban bersama, nanti yang saya khawatirkan tatap muka anak-anak nanti akan mundur lagi karena memang situasi kondisi yang ada. Oleh karena itu saya mengharap kepada semua masyarakat, marilah kita bersama-sama untuk saling mematuhi apa yang diperintahkan baik mulai dari presiden, gubernur maupun bupati. Saya sering mendapat teguran dari Bapak Gubernur 2 kali untuk mengingatkan masyarakat di Kabupaten Sleman untuk tetap patuh pada protokol kesehatan. Baik itu adanya klaster-klaster yang baru di Kabupaten Sleman. Saya menghimbau sekali lagi kepada masyarakat, lebih-lebih gugus tugas mulai dari pedukuhan RT RW, mari kita bersama-sama. Siapa lagi kalau bukan kita untuk saling menjaga kesehatan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar secara resmi dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman yang ke-103 di Kabupaten Sleman, saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu membimbing dan meridhoi setiap langkah kita dalam menjaga kesehatan kita bersama-sama untuk masyarakat Kabupaten Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu peserta seminar pada kesempatan pagi hari ini, untuk rangkaian acara selanjutnya akan langsung pada inti yaitu seminar, namun sebelumnya kehadapan Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati apabila berkenan untuk meninggalkan ruangan ini untuk melanjutkan tugas kembali. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak. Kami aturkan selamat jalan dan selamat bertugas kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu seminar akan dimoderatori oleh Dr. Septina Ayu Samsiati, spesialis penyakit anak, yang akan memandu Bapak Ibu sekalian pada acara seminar pada kesempatan hari ini. Dan dari kami cukup sekian. Apabila dalam memandu acara pembukaan seminar pada kesempatan hari ini, apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohonkan maaf yang setulus-tulusnya. Dan waktu sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, suaranya sudah jelas, J? Ya, terima kasih Mbak Aulia. Senang sekali hari ini kita dapat bersama-sama hadir untuk hari ini untuk talk show refresh tentang pengetahuan mengenai COVID-19. Saat ini saya ditemani oleh dua narasumber kita dari RSUD Sleman. Yang pertama, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu CV Dr. Broto. Bisa ditampilkan mungkin? Oke, yang pertama pembicara kita saya perkenalkan Dr. Subroto, spesialis penyakit dalam. Beliau ini sudah seperti dapat kita baca sudah melalang buana ya dari Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Papua. Kemudian saat ini beliau aktif sebagai dokter penyakit dalam di RSUD Sleman. Hari ini beliau akan menyampaikan topik yang sangat menarik, yaitu efektivitas vaksin COVID-19 dalam menanggulangi wabah. Tadi sudah disampaikan oleh beliau beliau Bupati kita bahwa pentingnya vaksin COVID untuk pertama untuk mencegah penularan, kemudian juga mencegah keparahan dari penyakit. Nah, saat ini kami persilahkan Dr. Broto untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat 15 menit. Nanti kemudian akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Bagi para peserta, jika ada pertanyaan, dapat silakan langsung dicantumkan di kolom chat. Nanti akan kita diskusikan setelah pembicara kedua. Kami persilakan Dr. Broto untuk waktunya. Baik, terima kasih Dr. Rina atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang kami, memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan materi terkait vaksinasi COVID-19. Sebetulnya program vaksinasi ini kita sudah mulai dari Bapak Presiden sendiri sekitar tanggal 13 ya, Maret 2021, dan saat itu beliau menunjukkan langsung di Jakarta. Untuk vaksinasi, ini kita memang sering mendengar istilah vaksinasi dan juga imun. Dan saat ini kita ada vaksinasi COVID-19 yang bertujuan untuk menangkal adanya infeksi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, di layar terdapat beberapa penyakit yang sering kita dengar bahwa penyakit-penyakit ini pada balita itu bisa dicegah dengan vaksinasi. Kita sering mendengar campak, difteri, tetanus, polio, dan semuanya itu adalah penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan vaksinasi. Next. Untuk imunisasi ini memang vaksinasi ini kita memang bertujuan untuk membentuk suatu kondisi kekebalan kolektif atau kekebalan komunitas atau herd immunity, di mana awalnya pemberian vaksinasi pada seseorang ini akan menyebabkan 80-90% terhindar dari penyakit. Kemudian kalau sudah demikian, tentu individu tersebut tidak akan menularkan penyakit. Dan kemudian setelah terdapat cakupan lebih dari 80% yang masyarakat Indonesia yang sudah divaksin, ini akhirnya akan membentuk suatu herd immunity, kekebalan komunitas, kekebalan kelompok yang tentu saja akan membuat memutus mata rantai dari penularan COVID-19 ini. Karena kalau misalnya yang tervaksin kurang dari 80%, 70% misalnya, itu virus COVID-19 masih bisa menular, masih bisa
beredar di dalam masyarakat. Tetapi kalau cakupan vaksinasi sudah lebih dari 80%, maka ini dengan sendirinya akan terdapat kekebalan herd immunity. Meskipun ada sekitar 20% yang tidak divaksin, tetapi dengan adanya cakupan lebih 8%, maka virus ini sudah tepat untuk menular kembali. Next. Kita ingat bahwa pada saat pertama kali Desember 2019 waktu itu di Wuhan ya, di distrik Hubei di Cina sana, kita mendapatkan di pasar hewan dan ikan laut waktu itu beberapa kelompok pneumonia yang diduga berasal dari hewan. Tapi sampai sekarang dari para peneliti belum sepakat soal sebetulnya apakah dari kelelawar, apa dari ular, dan sebenarnya belum ada. Dari saat itulah akhirnya menyebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat. Dan waktu itu kita tidak menyangka akan selama ini karena sebelumnya kita sudah punya pengalaman dengan avian influenza, kemudian juga MERS-CoV-2 juga ada, sehingga saat ketika terjadi pandemi seperti ini sejak tanggal 13 Maret 2021 akhirnya 2020 akhirnya sudah hampir seperti yang disampaikan Ibu Bupati tadi bahwa sampai saat ini kita ada 160 juta konfirmasi dengan lebih dari 3 juta yang meninggal atau 2,1%. Kalau di Indonesia sampai saat ini 1,6 juta ya. Kemudian yang meninggal ada lebih dari 45.000 jiwa atau sekitar 2,7%. Slide. Untuk pandemi ini memang kita harus ingat bahwa beberapa strategi telah kita keluarkan semua. Memang kita memakai banyak strategi. Kalau di internasional kita juga mengetahui tentang lacak, uji, dan obati, trace, test, dan treat. Artinya kita akan melacak pasien-pasien yang terkonfirmasi, kemudian kita akan uji, kita akan tes secara laboratorium dengan swab PCR, kemudian kita akan obati. Ini untuk individu. Next. Untuk pengendalian yang seperti disampaikan Ibu Bupati bahwa protokol kesehatan adalah yang paling utama. Mulai dari kalau di Sleman kita memakai slogan Cita Mas Jajar dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, kemudian selalu memakai masker, kemudian jaga jarak. Nah ini penting untuk terus membantu upaya pengendalian infeksi. Karena bagaimanapun upaya pengendalian sampai saat ini belum ada satupun negara di dunia yang bisa siap untuk mengatasi pandemi ini. Sampai dengan saat ini data terakhir di dunia bahwa India, kemudian Amerika, kemudian bahkan di ASEAN sendiri, Malaysia, kemudian Filipina, Singapura juga mengalami lonjakan kedua untuk COVID-19. Untuk itu kita harapkan menjelang Hari Idul Fitri ini kita semua harus waspada, tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat meskipun kondisi saat ini Indonesia sebetulnya sudah melandai. Namun dengan pengalaman negara-negara luar kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Next. Ini untuk vaksinasi, ini memang sampai sekarang vaksin ini dikembangkan oleh banyak negara di dunia dan jenisnya juga banyak untuk vaksinnya, dan kita menggunakan saat ini kita menggunakan vaksin Sinovac dari Tiongkok, kemudian ada beberapa nanti yang AstraZeneca, Moderna, dan seterusnya yang oleh pemerintah sudah dilakukan uji klinis baik dengan Badan POM maupun dari WHO. Dan ini kita pastikan bahwa vaksin-vaksin yang diberikan kepada masyarakat adalah aman. Yang penting itu. Kemudian apakah nanti efektivitasnya memang masih dalam penelitian, sehingga memang yang penting aman dulu, kemudian pemberian vaksin nanti kita akan lihat dalam perjalanan penelitian nanti apakah efektivitasnya seberapa persen. Kalau dari penelitian tahap 3, uji fase tahap 3, kita penelitian yang terakhir Sinovac itu 65,3% sampai 92%, yang dimana Sinovac di penelitian di Indonesia berbeda dengan di Turki atau di Brasil ya, nilainya masih lebih tinggi. Next. Ini untuk beberapa cara kerja vaksin, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana sebetulnya cara kerja vaksin itu. Vaksin yang kita berikan saat ini dari Sinovac adalah inactive virus atau virus yang tidak aktif. Ketika disuntikkan ke dalam tubuh manusia, ini akan membentuk suatu antibodi yang digunakan untuk melawan virus ini. Dengan antibodi ini akan terbentuk suatu memory cell. Memory cell itu akan mengenali musuh atau mengenali virus ini. Ibarat tentara
kita ketika menyiapkan suatu negara, ketika kita kabarkan bahwa musuhnya berwarna, misalnya Sewa ada warna-warna tertentu, misalnya warna hitam misalnya, itu artinya tentara harus tahu, oh musuh saya warna hitam, jumlahnya sekian, bentuknya seperti ini, dia tahu. Dan kalau vaksin sama, vaksin itu kita kenalkan ke tubuh suatu virus SARS-CoV-2 atau virus COVID-19 ke dalam tubuh, sehingga tubuh itu membentuk sel-sel antibodi, sel memori. Nah, sel memori ini akan ada dalam tubuh seharusnya sepanjang waktu atau sepanjang masa. Namun untuk virus COVID-19 kita belum tahu sampai kapan sebetulnya antibodi ini bisa bertahan. Nah, kita harapkan dengan memori sel ini kita akan mengenali ketika suatu ketika virusnya mengenai kita yang sudah divaksin ini akan kenal, oh ini virus yang kemarin dikenalkan kepada kami, kita harus lawan. Akhirnya kita lebih siap dibanding kalau yang tidak divaksin. Jadi kalau yang tidak vaksin tuh, oh ini siapa ya? Kita masih gelagapan, tentaranya juga masih bingung sana sini, virusnya sudah merajalela ke semua. Tetapi kalau sudah diberikan vaksin itu kan sudah kenal. Oh ini sudah kenal kemarin, sudah dikenalkan di awal bahwa virus ini adalah berbahaya, harus kita lawan, harus kita lenyapkan. Jadi kita lebih siap, antibodi lebih siap. Pun kalau nyun sewu, kalau misalnya kita terinfeksi, kita gejalanya lebih ringan, tidak parah. Next. Ini kemudian beberapa yang kita tampilkan terkait beberapa vaksin yang ada, dan kita sampai saat ini tahap 1, tahap 2 kita ada Sinovac dari Tiongkok, kemudian juga ada AstraZeneca dengan tingkat efektivitas yang dari uji fase klinis tahap 3 itu antara 62 sampai 95%. Next. Untuk efektivitas vaksinasi, sekali lagi tadi sampaikan Ibu Bupati, tujuan-tujuan dari pemberian vaksinasi. Yang pertama adalah menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Kemudian kedua, mempercepat mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity dalam melindungi kesehatan masyarakat. Herd immunity ini istilah sebetulnya pada unggas pada hewan, sebetulnya adalah ketika misalnya ada 100 orang yang ada 100 orang yang divaksin 80 orang, yang 20 tidak jadi vaksin karena satu hal, maka dalam 100 itu akan tetap kebal. Jadi 20 yang tidak divaksin tadi akan kebal karena terdapat kekebalan kelompok atau herd immunity. Nah, ini yang kita dapatkan di COVID. Misalnya dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia, sebagian besar sudah divaksin, ini akan terbentuk herd immunity. Meskipun ada yang tidak divaksin karena kondisi penyakitnya atau kondisi tubuh medisnya sehingga tidak bisa divaksin, tetap terlindungi. Itulah kenapa kita sebut sebagai herd immunity. Kemudian yang ketiga adalah melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, dan akhirnya akan menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi dan juga termasuk pendidikan. Next. Ini memang beberapa yang kita dapatkan kemarin dari Pemkab Sleman. Kami juga melihat secara langsung di lapangan beberapa vaksinasi massal yang baik dilakukan di Sleman City Hall, kemudian di UTY, di UI, kemudian di BPPG Kesenian. Kami melihat langsung hampir sampai saat ini kita tidak menemukan suatu efek samping atau reaksi dari vaksin. Memang ada beberapa nyeri di tempat suntikan, kemudian juga ada panas, rasa panas, ada demam, bahkan ada yang merasa saya mudah ini geriang, dan malah ada yang nafsu makannya meningkat setelah divaksin. Nah, ini memang ada juga yang merasa ngantuk setelah divaksin. Saya kira ini suatu reaksi yang minimal, artinya kejadian ikutan pasca imunisasi yang fatal tidak ada. Vaksin sangat aman untuk diberikan kepada masyarakat. Next. Kemudian sampai saat ini sekali lagi beberapa laporan yang kemarin di berita di media sosial terkait adanya kejadian lumpuh di salah satu guru, itu kemarin dari Pokja KIPI memang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan akibat dari pemberian vaksin tetapi Guillain-Barré syndrome, suatu kondisi infeksi virus yang menyebabkan kelumpuhan anggota tubuh, dan itu satu dari sekian juta jiwa, Pak. Sampai saat ini kita seperti sampaikan Ibu Bupati tadi, sampai dengan bulan Mei ini kita sudah 12,5 juta. Nanti kita lihat di akhir 12,5 juta jiwa yang sudah divaksin. Next. Yang tak kalah penting Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa musuh kita saat ini adalah hoax atau berita bohong. Jadi
Sejak awal penelitian tentang vaksinasi sudah banyak hoax terkait keamanan vaksin, terkait efektivitas vaksin, terkait kehalalan vaksin. Ini sudah menyerang sedemikian rupa terhadap dunia, bahkan ada yang menyebut teori konspirasi dan seterusnya. Penting buat Bapak Ibu dan kita semua bahwa untuk menangkal disinformasi ini penting. Kita harus menyaksikan siapa yang membuat berita itu. Misalnya kita menemukan suatu share terhadap materi tentang COVID-19, kita harus cek siapa yang membuat, sumber beritanya, kemudian juga dari mana, kemudian apakah perlu di-share atau tidak, kemudian kapan mulai dipublikasi. Ini penting untuk kita yakinkan, sehingga jangan sampai ada berita sebetulnya tidak akurat, kemudian kita sebarkan atau kita sirkulasikan ke WhatsApp. Kemudian untuk protokol kesehatan, sekali lagi sampaikan Ibu Bupati tadi bahwa untuk protokol kesehatan kita masih harus tetap. Meskipun kita sudah divaksin, bukan berarti kita sudah kebal. Bukan berarti tanggung jawab kita melaksanakan protokol kesehatan sudah selesai. Penting buat kita semua tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kita ingat bahwa negara-negara Amerika, Eropa, sampai saat ini mereka masih jatuh bangun. Tidak ada satupun negara di dunia yang siap menghadapi COVID. Apalagi beberapa negara berkembang, termasuk tentu Indonesia, sehingga pastikan kita tetap melaksanakan protokol kesehatan secara tepat. Bagaimana kita memberikan perlindungan kesehatan individu, kemudian memberikan perlindungan kepada kesehatan masyarakat. Perlindungan individu dengan protokol kesehatan, dengan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu kunci dari pengendalian individu, mencegah individu terkena infeksi. Yang kedua, untuk perlindungan kesehatan masyarakat, bagaimana terus-menerus kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya COVID, tentang pencegahannya, tentang protokol kesehatan dan seterusnya. Kemudian bagaimana mendeteksi adanya penyakit ini adalah trace, tes, dan treatment seperti yang sampai saat ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Bagaimana terus trace, melacak adanya pasien, kemudian mengujinya, kemudian mengobati. Sampai sekarang ini pemerintah Kabupaten Sleman telah berusaha sangat maksimal untuk mengendalikan penularan infeksi COVID-19 ini. Next. Ini yang penting untuk diingat bahwa pemakaian masker ini yang harus diingat di masyarakat. Bagaimana pemakaian masker yang benar? Bagaimana apakah sebetulnya pemakaian masker berdasarkan warna? Ini ada beberapa yang misalnya kalau yang warnanya biru atau hijau itu kalau misalnya yang sakit yang memakai berarti di luar. Kalau yang sehat di dalam misalnya. Saya kira itu tetap tidak betul, tetap kita lakukan sesuai dengan petunjuk ya, bahwa pemakaian masker harus menutup hidung dan dagu. Bagaimana cara melepasnya, kemudian cara menyimpannya sementara, kemudian setelah melepas atau ini mengganti masker kita segera cuci tangan. Berikutnya untuk pemakaian masker penting. Ini terkait efektivitas penggunaan masker. Bagaimana kalau misalnya yang sakit dan yang tidak yang sehat itu tidak memakai masker, maka penularannya 100%. Kemudian jika yang orang sakitnya tidak memakai masker, kemudian yang sehat memakai masker, penularannya 70%. Kemudian jika orang sakitnya memakai masker, orang sehat tidak memakai masker, penularannya 5%. Kemudian jika orang sakit dan orang sehat memakai masker, penularannya 1,5%. Sehingga memang ini sangat mutlak dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali, dan sampai pandemi dinyatakan berakhir oleh WHO, kita akan tetap melaksanakan ini sampai kapanpun. Dan terus terang ini beberapa kejadian bahwa terjadinya transmisi atau terjadinya klaster baru terkait pemakaian masker, di mana saat membuka masker saat di rumah makan, saat di restoran, di tempat-tempat publik, atau bahkan saat di rumah. Ini memang harus diyakinkan kepada masyarakat tentang pemakaian masker secara disiplin. Next. Ini untuk update vaksinasi COVID-19. Sampai saat ini Indonesia sudah target sasaran vaksinasi, sampaikan Ibu Bupati tadi, adalah 40 juta sekian. Dengan tahap 1 adalah tenaga kesehatan, kemudian tahap kedua petugas publik, tahap ketiga adalah lansia. Saat ini kita tahap kedua dan ketiga. Kemudian sampai saat ini di Indonesia kita sudah mencapai total untuk
tahap 1 dan 2 ini vaksinasi suntikan pertama 31,16%, kemudian suntikan kedua 19,46%. Ini masih cukup jauh dari target kita. Next. Ini Bapak Ibu untuk progres vaksinasi 3 bulan ini. Yang pertama sekitar 2 Februari itu sekitar 0,2% atau sekitar 600.000 sekian. Kemudian pada tanggal 26 April kita sudah mencapai 4,6% atau 12,5 juta jiwa yang sudah tervaksin. Next, artinya dalam 3 bulan sudah 12,5, dalam setiap bulan sekitar 4 juta sekian. Kemudian untuk ini untuk gambaran di Indonesia terkait persentase per provinsi ini dilihat di dashboard vaksinasi Kemenkes. Kita bisa lihat real time tiap hari. Dan di daerah istimewa Yogyakarta kita ada di urutan sekian, 52,8%. Saya kira ini prestasi yang bagus, yang perlu ditingkatkan dan bahkan nanti saya kira masih bisa lebih baik lagi. Kemudian juga disuntikan kedua juga sama, itu sekitar suntikan kedua ada sekitar 40 sekian persen. Nah, untuk di Sleman sendiri per 2 Mei itu kita suntikan pertama itu sudah 71,99%. Ini sangat tinggi sebetulnya. Kemudian suntikan kedua kita sudah mencapai 44,58%. Saya kira ini kita perlu apresiasi pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman telah melaksanakan vaksinasi dengan sangat luar biasa. Kemarin beberapa kali saya melihat langsung di lokasi vaksinasi massal karena bagaimanapun mencapai sasaran yang luar biasa banyak ini strategi atau terobosan dalam hal mencapai sasaran termasuk adalah vaksinasi massal. Ini sangat penting untuk terus dilakukan karena kalau tanpa vaksinasi massal itu pergerakan pencapaian cakupan sangat lambat. Tapi kalau dengan vaksinasi massal misalnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman, sampai saat ini kita sudah cukup cepat ya untuk mencapai sasaran dan hal-hal ini kita masih bisa meningkatkan cakupan seperti ini. Berikutnya lagi. Kesimpulan yang saya sampaikan, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama adalah bahwa vaksin COVID-19 yang digunakan saat ini adalah aman. Yang kedua, seluruh sasaran masyarakat yang menjadi sasaran vaksinasi ini harus mensukseskan program ini. Artinya sudah tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu was-was, apalagi sampai termakan hoax. Yang ketiga adalah meskipun kita sudah divaksin, tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Karena sampaikan Ibu Bupati tadi, vaksin bukan obat, vaksin bukan menjamin 100% kebal. Masih ada beberapa kasus di mana kita sudah divaksin masih terkena meskipun tidak parah, tetapi sekali lagi meskipun divaksin kita tetap mematuhi anjuran pemerintah yaitu melaksanakan protokol kesehatan Cita Mas Jajar. Yang terakhir adalah sekali lagi hoax sangat masih banyak sampai saat ini sehingga jangan mudah percaya informasi yang beredar di masyarakat. Di media sosial terutama, jangan langsung di-share, jangan langsung disebarkan lewat WhatsApp dan seterusnya. Saring dan cek kebenaran terlebih dahulu atau kalau perlu konfirmasi ke petugas kesehatan. Apakah informasi tersebut layak disampaikan atau disebarkan atau tidak. Baik, saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dr. Broto atas pemaparannya sangat jelas sekali, Nggih. Tadi Dr. Broto juga sudah menyampaikan betapa pentingnya vaksin, nggih, untuk pertama untuk menurunkan angka kesakitan dan keparahan dan betapa di Sleman kita sudah cakupannya sudah cukup lumayan, nggih, Dokter, nggih. Nah, itu perlu terus kita tingkatkan. Pertama karena kita menyambut ini ya sudah mulai mau musim libur panjang gitu, Dok, dan ini kita juga menyambut sebetulnya kita ingin ada kemajuan terutama di rencana untuk membuka tahun ajaran baru sehingga ini sebetulnya sangat penting ya vaksinasi cakupan vaksinasi yang tinggi untuk kemudian kita mau menyambut mudah-mudahan anak-anak kita bisa paling tidak sudah mulai berupaya untuk mengarah ke tahun ajaran baru. Tapi tentunya itu nanti tergantung dari masyarakat sendiri, nggih, perilaku masyarakat dan juga dibantu oleh cakupan vaksinasi. Nah, terkait dengan kesehatan anak ini COVID-19 pada anak, tadi kan kita juga berbicara untuk menyambut tahun ajaran baru. Hari ini kita juga telah menghadirkan narasumber kita di bidang anak.
Saya perkenalkan Dr. Ian, Dr. R. Yulian Kristianto. Berikut CV beliau. Beliau adalah dokter anak RSUD Sleman. Sebelumnya beliau sebagai asisten riset di Biologi Molekuler Universitas Gadjah Mada dan juga pernah dinas sebagai dokter umum di Puskesmas Godean II Kabupaten Sleman. Beliau saat ini aktif sebagai dokter anak RSUD Sleman dan akan menyampaikan materinya mengenai COVID-19 pada anak. Kepada Dokter Ian, kami persilakan waktu sekitar 15 menit untuk kemudian kita lanjutkan tanya jawab. Untuk para peserta silahkan yang ingin bertanya mengenai materi pertama maupun nanti materi kedua silahkan bertanya di kolom chat. Kami persilahkan sambil mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dokter Ian. Dokter Ian waktunya silahkan. Terima kasih Dr. Septina. Mohon izin share screen terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Dinas, Kepala Instansi, dan Bapak Ibu Panewu serta Kelurahan serta hadirin seluruhnya yang mengikuti webinar ini. Tadi Dokter Broto sudah mengungkapkan tentang bagaimana upaya vaksinasi ditujukan untuk mengurangi penularan di masyarakat. Nah, ini kita ada problem satu lagi, ya ini problem pada anak-anak. Sudah hampir 1 tahun ya, anak-anak ini mengalami tekanan juga akibat wabah COVID-19. Anak-anak harus bersekolah dari rumah, harus menjalani pembelajaran dari rumah, harus berdiam diri di rumah, dan itu hal yang buat anak-anak itu adalah hal yang tidak natural sebenarnya. Anak-anak secara alamiah, dia memiliki sifat senang untuk menjelajah alam sekitarnya, bermain, dan pergi ke tempat-tempat yang bebas dan luas ya. Jadi anak-anak yang dalam kondisi wabah ini terkekang tentu saja akan menimbulkan banyak permasalahan kemudian. Nah, kita akan membahas pada kali ini topik mengenai COVID pada anak dan implikasinya pada pembukaan sekolah yang nantinya akan kita rencanakan. Mau tidak mau pasti sekolah itu besok atau kapan akan dibuka. Apa saja yang harus kita persiapkan? Ya, oke. Sebelumnya akan kita mulai dengan gambar ini. Ini adalah gambar favorit saya. Ini adalah foto asli dari virus corona SARS-CoV-2. Ini difoto di Amerika oleh NIAID. Fotonya langsung, dia difoto live dengan mikroskop elektron. Jadi yang bintik-bintik kuning ini adalah virus SARS-CoV-2-nya. Kemudian yang berwarna hijau, ini adalah sel dari manusia. Jadi virus SARS-CoV-2 ini kecil sekali, dia mungkin hanya sekecil kucing yang berada di dalam stadion. Satu selnya itu seukuran stadion. Ini adalah fase di mana sel itu dia sudah lisis atau mengkerut karena keluar semua virusnya. Ini adalah bentuknya seperti itu. Kalau di zoom, kita bisa lihat di sini sisi bagian orange gini, virus-virus itu keluar dari lubang-lubang di dalam sel. Ketika dia keluar, maka selnya akan mengempes seperti ini. Nah, bentuk virusnya sendiri kalau kita foto secara mikroskop elektron seperti ini. Tidak cantik bulat-bulat seperti dalam gambar, tetapi dia ada yang lonjong, ada yang rusak karena dia bergabung dengan yang lain. Dan virus ini dia tidak akan bertahan lama di luar sel. Ketika dia keluar dari sel, dia akan rusak mungkin karena asam basa di tubuh, karena suhu, karena enzim-enzim yang melisiskan protein di tubuh. Jadi sebenarnya virus itu barang lemah. Tapi begitu dia menemukan sel yang cocok, maka dia akan bisa hidup dan berkembang biak. Nah, ini yang jadi masalahnya. Virus itu barang lemah, tetapi kalau menemukan sel yang cocok, maka dia akan berkembang dan terus berkembang. Ini ibaratnya virus yang tadi dia bisa menempel pada sel-sel yang memiliki reseptor ACE2 kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia atau ACE2. Kalau dia masuk, maka dia akan memfotokopi dirinya menjadi jutaan atau ribuan. Jadi dia kemudian keluar, kemudian dia segera nempel ke tempat yang lain. Virus corona ini sebenarnya sudah banyak beredar di manusia, sudah lama. Coronavirus kalau
mungkin Bapak Ibu pernah dengar, dia termasuk salah satu penyebab batuk pilek pada anak. Lalu apa bedanya virus coronavirus ini dengan yang SARS-CoV-2 ini dengan virus coronavirus yang telah beredar yang lalu? Bedanya dengan influenza apa? Bedanya dengan virus batuk pilek pada anak apa? Ketika virus SARS-CoV-2 ini menyerang sel di ini saluran nafas atau paru-paru ya, dia kemudian berkembang biak, dia akan menimbulkan respon memanggil sel darah putih. Ini sel kekebalan tubuh kita. Ketika sel darah putih ini datang ke tempat yang sel-sel yang terinfeksi, dia akan mencoba merusak sel-sel yang sudah terinfeksi ini. Jangan sampai si virus berkembang di dalam dirimu. Mari kita rusak. Kemudian dia mengeluarkan zat-zat yang bersifat mungkin asam, bersifat bisa mengoksidasi untuk merusak virus-virus yang berada di luar. Kemudian respon imun yang paling spesifik akan muncul 5-10 hari kemudian. Ya ini dibentuk oleh antibodi. Antibodi ini akan menempel pada masing-masing virus ini, kemudian dia menetralkan virusnya sehingga manusia bisa sembuh kemudian dari virus. Loh, kalau kayak gitu berarti nggak bahaya dong dok, virus SARS-CoV-2. Nah, permasalahannya adalah ini. Virus SARS-CoV-2 menjadi berbahaya karena dia berbeda dengan virus-virus coronavirus yang lain. Coronavirus yang ini, yang SARS-CoV-2, dia memiliki kemampuan untuk membuat sel pertahanan tubuh kita bereaksi berlebihan. Dia mengeluarkan zat-zat yang merusak secara berlebihan, datang secara berlebihan sampai bahkan merusak pembuluh darah, merusak sel-sel secara masif. Ini yang menyebabkan virus SARS-CoV-2 ini tiba-tiba bisa menimbulkan kematian. Berbeda dengan virus-virus corona yang lain, berbeda dengan virus common cold, berbeda dengan virus influenza. Siapa orang-orang yang bisa seperti ini? Tidak semua orang. Ternyata ada orang-orang tertentu yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 ini kecenderungan membentuk reaksi yang berlebihan yang disebut reaksi seperti ini. Apakah orang tua? Iya, orang tua berisiko. Kenapa? Orang tua punya diabetes, orang-orang yang obesitas, orang-orang yang punya penyakit-penyakit metabolik seperti kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, dia juga rentan untuk mengalami radang seperti ini. Loh, dok, tapi ada tetangga saya orang muda juga bisa terkena, anak-anak juga bisa mati. Itu karena apa? Karena ini orang-orang yang sehat pun yang dia tidak kita ketahui kenapa, ternyata ada beberapa yang bereaksi berlebihan terhadap virus SARS-CoV-2 ini. Inilah kenapa virus SARS-CoV-2 ini disebut virus yang unik. Virus yang berbeda dengan virus-virus corona yang lain dan menjadi virus yang berbahaya. Jadi jangan asal percaya kalau ada orang itu virus corona matinya karena komorbid. Tidak, komorbid tidak menimbulkan peradangan seperti ini. Hipertensi tidak menimbulkan kerusakan trombosis peradangan jaringan seperti ini. Diabetes tidak menimbulkan seperti ini. Jadi ini adalah disebabkan karena virusnya sendiri yang memicu reaksi pertahanan tubuh yang berlebihan. Nah, ini yang kenapa kita harus sadar bahwa coronavirus ini berbahaya. Lalu, saya akan berbicara sekarang pada anak-anak. Fakta penelitian pada anak menunjukkan bahwa pada anak-anak, umumnya infeksi SARS-CoV-2 itu lebih ringan daripada dewasa. Iya, betul. Anak-anak memang lebih ringan. Anak-anak ketika terinfeksi SARS-CoV-2, dia masih bisa lari-lari. Demam cuma gergesi anget-anget saja, tidak pernah sampai demam tinggi, tidak sampai muntah-muntah, berat, sesak nafas. Tidak. Kenapa? Karena respon imun anak, dia berbeda dengan respon imun pada dewasa. Setidaknya ada 5 teori yang diajukan oleh para peneliti di dunia, yang ini masih terus diteliti. Kenapa kok anak-anak tidak berat? Yang pertama itu karena anak-anak sudah sering terinfeksi coronavirus yang lain. Coronavirus yang lain pada manusia ini sering menginfeksi anak-anak, bikin anak-anak batuk pilek biasa. Yang anak-anak masih bisa bersekolah, masih bisa lari-lari. Ternyata dia menimbulkan kekebalan silang terhadap SARS-CoV-2 yang menyerang saat ini. Nah, ini salah satu teori pertama ya. Kemudian yang kedua, pada anak-anak tempat menempelnya virus pada sel, ya ini ECE2 tadi, TMPRS juga, karena dia koreseptornya, itu dia ternyata lebih sedikit dibandingkan orang dewasa. Sehingga ketika virus masuk, dia tidak akan mudah menempel dan masuk ke dalam sel. Lalu teori yang ketiga, disebutkan bahwa anak-anak ini, dia kekebalannya bergeser ke TH2. Ini apa sih? Ternyata pada anak-anak ini,
kekebalannya cenderung membentuk dan mengenal antibodi, bukan membentuk radang yang merusak. Nah, makanya imunisasi banyak dilakukan pada anak-anak ya. Karena anak-anak sedang fase pengenalan imun. Kita sedang membentuk antibodi. Nah, di sini fungsinya. Anak-anak lebih gampang bentuk antibodi daripada orang dewasa. Kemudian ada beberapa teori lain yang katanya anak-anak yang cenderung sakit-sakit alergi katanya malah lebih tidak mudah terkena SARS-CoV-2, tapi ini masih teoritis sekali. Ini yang kelima juga masih teoritis sekali. Katanya anak-anak lebih jarang menimbulkan zat-zat yang memicu peradangan seperti IL-6 ini. Nah, teori-teori ini mendukung bahwa anak ternyata lebih ringan daripada dewasa. Tapi tidak boleh kita sepelekan. Ada dua hal kenapa. Yang pertama karena adanya MIS-C. Ini nanti saya akan cerita apa. Yang kedua karena kasusnya pada anak ringan, maka dia akan lebih sulit terdeteksi. Anak-anak terinfeksi dia masih bisa lari-lari kemana-mana. Makanya lebih sulit untuk mana nih yang sakit, mana nih yang tidak terinfeksi. Ya. Selanjutnya. Oke. Saya akan bercerita tentang MIS-C. Namanya adalah kesingkatan dari Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Ini penyakit yang baru ditemukan setelah wabah COVID ini berjalan sekian bulan. Baru ketemu kok anak-anak yang awalnya tidak pernah ada yang sakit, tiba-tiba kok menjadi sakit memburuk dan berat. Ini kenapa? Ternyata ini adalah kumpulan gejala infeksi SARS-CoV-2 akibat peradangan berat yang menyebar ke seluruh organ tubuh anak. Pada anak-anak tertentu, si virus SARS-CoV-2 ini menimbulkan peradangan seperti yang kita ceritakan tadi di awal. Padahal harusnya anak-anak ringan ya. Oh, ternyata ada anak-anak tertentu yang dia berbakat menjadi seperti itu. Siapa itu? Kita tidak pernah tahu. Ilmu pengetahuan kita belum sampai di sana, masih terus kita teliti anak-anak mana yang mau menjadi MIS-C ini. Ceritanya tentang seorang anak yang bernama Juliet Daly. Saya mengambil satu orang contoh yang sebenarnya ada banyak, di Indonesia ada. Tapi ini adalah kasus pertama atau kasus awal-awal MIS-C di dunia. Dia didiagnosis April 2020. Dia mengizinkan orang tuanya dan anaknya sendiri mengizinkan cerita ini disebarkan ke seluruh dunia. Fotonya juga. Untuk menjadi peringatan kepada anak-anak di seluruh dunia, untuk menjadi peringatan pada orang tua di seluruh dunia, bahwa anak-anak bisa parah juga loh. Ceritanya Juliet Daly ini sehari-hari aktivitas biasa di rumah. Waktu itu sedang ada ya pembatasan sosial di Amerika sana, di Louisiana. Kemudian tiba-tiba dia mengalami gejala nyeri perut, lemes badannya. Jadi bukan panas, demam, batuk, pilek, sesak seperti COVID pada dewasa, tidak. Dia nyeri perut gejala awalnya. Tahu-tahu kok tambah nyeri perut, kemudian dia tiba-tiba kok tambah lemes. Kebetulan orang tuanya ini, dia seorang tenaga kesehatan. Kok anak saya tambah lemes ya? Langsung dia bawa ke rumah sakit daerah di Covington di Louisiana. Di rumah sakit daerah tiba-tiba didapatkan bahwa dia bradikardi. Jadi nadinya dia anjlok sampai ke 40. Kemudian segera diresusitasi. Rumah sakit daerah ini merasa tidak bisa menangani, dia segera memanggil bantuan AirMed. Ini helikopter di Amerika untuk transport rujukan. Dia memanggil di New Orleans, kota terdekat, kota besar terdekat di sana, jaraknya sekitar 60-an kilo. Jadi kalau naik ambulan itu bisa berjam-jam, tapi dengan naik helikopter hanya beberapa menit. Dia panggil helikopter datang, langsung dimasukkan ke helikopter dan berangkatlah. Dalam hitungan menit anak ini karena dia bisa meninggal. Apa yang terjadi di dalam helikopter? Anak ini mengalami henti jantung. Henti jantung ini kemudian oleh 2 orang perawat ini dilakukan resusitasi. Bayangkan, saya bisa melakukan resusitasi pada anak, pijat jantung pada anak di tempat yang datar, tenang, stabil. Tetapi 2 orang ini bisa melakukan resusitasi jantung anak pada helikopter yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Itu skill yang luar biasa. Itu sangat terlatih mereka. Sehingga bisa dipertahankan denyut jantungnya itu sampai ke rumah sakit rujukan. Anak ini kemudian dirawat berhari-hari, dilihat ternyata ada peradangan meluas ke seluruh tubuh. Di peradangan itu mengenai otot-otot jantung sehingga kerja jantungnya dia terganggu. Nah, ini yang disebut dengan MIS-C. Dia mengenai perut, mengenai jantung, mengenai ginjal, mengenai hati, dan menyebar ke seluruh tubuh anak. Alhamdulillah sih, Juliet Daly ini selamat,
Karena pertolongan yang canggih, karena respon dari tim Airmed ini yang cukup bagus sekali, dia kemudian meminta ceritanya ini disebarkan. Untuk apa? Agar kita tidak menyepelekan. Meskipun anak kebanyakan bergejala ringan, tetapi ada loh yang bergejala berat. Yang mungkin tidak akan seberuntung si Juliet Daly ini. Selanjutnya, gejalanya apa saja sih pada Miss C ini yang sering kita temukan? Lihat, pada orang dewasa, gejala berat COVID itu adalah sesak nafas. Tapi pada anak-anak, gejala berat Miss C, infeksi SARS-CoV-2 yang berat pada anak, bukan sesak nafas. Demam tinggi, nyeri perut, muntah, ruam, mata kemerahan, mirip penyakit Kawasaki kalau diagnosis kami di ilmu penyakit anak. Nah, makanya dia berbeda sekali profilnya. Kadang-kadang kita kira usus buntu, kadang-kadang kita kira muntah-muntah biasa, kadang-kadang kita kira demam berdarah, ternyata dia COVID. Nah, ini yang berbeda pada anak-anak. Oleh karena itu, kalau anak-anak kita sekarang ketemu dengan kondisi seperti ini, tolong segera dikonsultasikan. Jangan menunggu, enggak sesak nafas kok, enggak apa-apa, ini bukan COVID pasti. Tidak, belum tentu anak-anak menimbulkan gejala seperti COVID pada dewasa. Nah, kematian anak akibat COVID ini sebenarnya kecil. Jadi maka saya sebut COVID itu ringan. Di dunia itu hanya 0,08%. Satu penelitian di Jakarta oleh Surendra dan rekan, ini hanya 0,05%, kecil sekali. 5 anak per 10.000 yang kena COVID. Jadi sangat kecil. Nah, tapi begitu anak itu kena Miss C, dia angka kematiannya meningkat 27 kali lipat, lebih mudah meninggal. Nah, ini yang ringan. Tapi kalau jumlahnya ini kena banyak, maka yang kena Miss C, kena COVID berat yang meninggal ini juga akan meningkat juga kan. Karena prosentasenya ini dikalikan 0,08. Nah, di Indonesia angka kematiannya ternyata cukup besar. Ini Desember 2020, 530 anak dia sudah meninggal karena COVID-19. Ini masalahnya. Kita cukup tinggi. Yang dikiranya cuma 0,05, tapi ini di Jakarta. Kalau digabung seluruh Indonesia di daerah-daerah yang mungkin fasilitas kesehatannya belum seperti Jakarta, ternyata sampai 0,73%. Ini cukup tinggi kalau hitungan dibandingkan hitungan dunia. Ya. Kemudian, ya ini gejala yang paling umum didapatkan pada anak. Jangan terus berharap ketika anak terkena COVID itu kemudian batuk seperti orang dewasa, tidak. Gejala pada anak justru dia paling sering pilek, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, 3 gejala ini yang paling sering. Kemudian nyeri kepala. Demam seperti apa? Demamnya tidak tinggi. Oleh karena itu, screening demam pada anak tidak akan sesensitif pada orang dewasa. Jadi anak bisa tetap terkena COVID meskipun dia tidak tampak demam. Lihat, demam yang lebih dari 38 hanya sekitar 16%. Yang sesak nafas dia hanya sampai sekitar 16%. Kecil sekali dibandingkan dengan mayoritas yang kalau kena COVID dia hanya pilek, nyeri tenggorokan, masih bisa main dengan teman-temannya. Maka konsekuensinya pada anak-anak, karena lebih banyak bergejala ringan, maka lebih sulit terdeteksi, lebih sedikit yang diperiksa. Oke, selanjutnya, ini penelitian di Indonesia, di Jakarta. Kita bisa lihat bahwa anak-anak di Indonesia juga memiliki kurva sama seperti di dunia. Bahwa anak-anak usia 18 tahun ke bawah, itu dia selalu lebih sedikit daripada orang dewasa yang terkena COVID. Pertama, karena pemeriksaan pada anak jelas lebih sedikit. Anak-anak jarang bergejala. Kemudian perilaku anak sendiri mempengaruhi kontak dan penularan. Tampaknya dia sedikit, tetapi kalau kita lihat di sini usia 10-19 dia mulai naik. Kenapa? Kita lihat sesudahnya. Ya, ini masalah perilaku. Meskipun jumlah kasus pada anak itu lebih sedikit, tetapi anak-anak memiliki kesulitan sendiri dalam pemahaman protokol kesehatan. Semakin muda usia anak, dia semakin tidak paham apa maksudnya pakai protokol kesehatan segala. Contohnya ini, pakai masker anak-anak nggak paham jadi repot. Wah ribet pakai masker, rewel dulu, harus dipaksa dipakein masker. Makanya untuk anak-anak yang berusia semakin muda, yang dibutuhkan adalah intervensi berupa pemberian pemahaman dan pembiasaan di keluarga. Keluarga kuncinya. Jadi kalau keluarga itu tidak, keluarganya saja menolak memakai masker, protokol kesehatannya tidak disiplin, jangan harap anak-anak kemudian disiplin.
Jangan harap kemudian anak-anak juga disiplin ketika sekolah dimulai. Jadi makanya kita mulai dari keluarga dulu. Bapak Ibu, tolong disiplin pakai masker, tolong disiplin cuci tangan, tolong disiplin jaga jarak, biar putra putrinya dia ikut. Nah itu baru kemudian kita berpikir ayo kita sekolah. Kemudian semakin tua usia anak, semakin remaja ya, anak ini semakin tertarik dengan dunia luar. Dia mencari platform atau contoh dari dunia luar. Ini peer review atau tekanan sebaya ini menjadi jauh lebih kuat dari apa yang diatur di keluarga. Anak-anak kalau teman-temannya nggak pakai masker, maka dia akan juga tidak pakai masker, tidak akan menjaga jarak, tidak akan taat protokol kesehatan karena dia mengikuti teman-temannya. Oleh karena itu, ketika anak-anak remaja itu anak-anak semakin usia besar, yang dibutuhkan adalah pengawasan dan penegakan kedisiplinan di sekolah dan lingkungan masyarakat. Ini di mana kita berperan. Ini di mana Bapak Ibu, kepala dinas, kepala institusi, bagaimana mewujudkan ini di tingkat masyarakat, di tingkat kapanewon, di tingkat kalurahan. Tempat-tempat nongkrong anak seperti ini seharusnya sering didatangi, sering dilihat, sering dirazia. Anak-anak tidak sepantasnya seperti ini, dia harus mengikuti protokol kesehatan. Kalau kita biarkan seperti ini bisa dibayangkan, kalau sekolah dibuka, kasihan Bapak dan Ibu guru, dia harus mengatur perilaku anak-anak yang seperti ini. Ya. Selanjutnya, ya, kira-kira beberapa hari yang lalu, ini Kamis tanggal 30, ini suatu media di Indonesia, tiba-tiba dia mengeluarkan berita dengan judul headline bahwa anak kecil tidak menularkan COVID-19. Nah, ini kemudian menyebar ke orang tua, loh ternyata COVID tidak menular kok oleh anak-anak, berarti anak-anak sekolah aja dong, tidak menularkan kok ini. Nah, setelah dibaca-baca, ternyata si koran ini, dia mengambil cerita dari Dr. Daniel Koff, ini seorang ahli dari Swiss, yang dia menyatakan bahwa di Swiss sekarang anak-anak boleh berkunjung orang-orang lain, tidak perlu protokol kesehatan yang terlalu ketat, karena dia bilang seperti ini. Karena alasannya sudah ada penelitian tanda petik ini. Seorang anak laki-laki 9 tahun ternyata ketemu dengan siapapun, dia tidak menulari siapapun. Oh, cerita dari satu orang anak, tapi diklaim sebagai penelitian. Ini menjadi tidak sahih, tidak valid. Kenapa? Karena dia hanya satu orang anak. Setiap orang itu memiliki kadar virus yang berbeda-beda, tidak hanya anak. Kalau dilalah atau kebetulan si anak ini kadar virusnya rendah, dia mau kontak dengan berapa ratus anak pun, dia tidak akan menularkan. Tapi kalau ketemu dengan anak-anak yang kebetulan kadar virus dalam tubuhnya cukup tinggi, ya dia bisa menularkan. Meskipun sebenarnya tetap saja penularan di anak-anak itu lebih rendah daripada dewasa. Coba kita lihat. Ada beberapa penelitian di dunia sudah dilakukan pada anak-anak. Di Prancis, di Irlandia, di Finlandia, di Australia, di Singapura, di Israel, di negara-negara maju terutama. Ternyata mereka benar menunjukkan bahwa anak-anak tidak bisa menularkan sekuat orang dewasa. Jadi bisa, tapi dia potensinya lebih kecil. Kemudian orang tua di Indonesia yang membaca mentah-mentah penelitian ini, kemudian ngomong, ayo Pak Bupati, ayo Bu Bupati, sekolah dibuka aja, ini tuh nggak menularkan anak-anak itu. Tunggu, kita harus melihat penelitian-penelitian itu secara keseluruhan, tidak hanya melihat kesimpulannya tok. Kenapa? Karena penelitian-penelitian ini yang menunjukkan anak risiko penularannya lebih kecil, dia dilakukan pada negara-negara dengan protokol dan fasilitas pencegahan penularan yang lebih baik. Lihat 5 negara ini. Protokolnya bagus, kasusnya sedikit, penularan komunitasnya terkendali, baru mereka boleh berangkat ke sekolah. Dan penelitian itu umumnya hanya memeriksa anak-anak yang bergejala jelas. Loh, lalu bagaimana dok? Kalau misalnya di negara yang kasusnya masih banyak, ada nggak dok penelitiannya? Ada. Menjawab hal tersebut, menjawab kalau di negara-negara yang kasusnya sedikit, ternyata penularannya sedikit oleh anak. Princeton bekerjasama dengan 2 negara bagian besar di India. Tidak tanggung-tanggung. Dia meneliti 80.000 orang yang terinfeksi COVID, diikuti, kemudian dilihat dia nulari siapa. Ternyata banyak anak-anak yang
ribuan anak-anak di sini, ternyata dia menularkan ke orang lain. Jadi pada kasus yang berat ini di India. Di India kasusnya cukup besar waktu itu, masih sekitar bulan Agustus, bulan awal-awal cukup tinggi. Ternyata anak-anak kalau jumlah kasus di masyarakat itu cukup tinggi, anak-anak juga berperan untuk tertular dan menularkan. Kemudian tetap ada yang ngeyel, dok ini nggak jelas kok ini nulari ke siapa? Dari guru, dari anak ke anak. Itu nggak jelas, penelitiannya terlalu besar itu dokter. Oke, kita perlihatkan. Ini penelitian yang di Amerika. Ini bukan rasi bintang. Ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan siapa anak, siapa guru, siapa orang yang di rumah. Yang segitiga ini guru. Yang bulat hitam itu anak. Yang abu-abu ini adalah orang yang di rumah. Artinya bagaimana? Ini klaster di Amerika yang terjadi di Georgia sekitar Desember Januari. Waktu itu di Georgia, di negara bagian Georgia, pada saat itu kasus sedang naik-naiknya. Tapi ada beberapa sekolah yang tetap buka. Nah, ternyata di sekolah ini terjadi klaster-klaster ini. Karena pemerintah sigap, setiap kali ada satu kasus dia langsung melakukan pelacakan yang sedemikian detail sehingga kita bisa mengetahui siapa menulari ke siapa. Kita lihat, satu guru dia menulari ke banyak anak. Nah, kadang-kadang kita kemudian berpikir, dok, kalau anak itu cuma ketularan doang, ya sekolah-sekolah aja, dia kan nggak nulari orang-orang di rumah, atau tularnya antar teman-teman aja. Tunggu, yang di abu-abu ini adalah orang-orang yang di rumah yang tertular oleh anak-anak dari sekolah. Ini biru, ini sumbernya, dia menulari ke satu orang anak menulari ke 3 orang di rumahnya. Ini menulari ke 2 orang di rumahnya. Ini setiap satu orang menulari satu orang lainnya. Jadi, anak berperan juga dalam penularan di sini. Pada kasus lingkungan masyarakat yang cukup tinggi. Nah, oleh karena itu, kalau ada 2 syarat yang harus dipenuhi nih. Kalau pengen tidak terjadi seperti ini, pengen seperti yang di Eropa, di mana anak-anak bisa bersekolah dengan nyaman, syaratnya adalah penularan di masyarakat harus terkendali. Kemudian protokol pencegahan penularan harus dilakukan oleh semua masyarakat, tidak hanya di sekolah. Ini kenapa kemudian pemerintah Kabupaten Sleman benar-benar berpikir sebelum memutuskan sekolah dibuka. Kita besok mungkin masih melihat dari Kementerian Pendidikan juga masih kelihatan, benar nggak Juli itu aman? Kalau Juli aman seperti yang kemarin mungkin bisa dibuka, tapi kalau tidak, kalau kasusnya naik, kita harus berpikir ulang, mungkin bisa kita tunda. Nah, apa yang menyebabkan ini? Seperti yang diaturkan Bu Bupati tadi, kuncinya bukan pada sekolah, bukan pada pemimpin daerah, bukan pada menteri, tetapi kuncinya pada kita. Kita yang menentukan ini, kita yang melakukan protokol kesehatan ini. Jadi kalau kita tidak berperan di sini, ya jangan harap anak-anak mau sekolah. Gitu. Ya, selanjutnya, ini fakta tersebut mendukung kondisi di Indonesia. Kemarin ada beberapa pondok pesantren, terutama yang tetap buka. Akhirnya kasus-kasus bermunculan dengan cukup banyak. Nah, ini bisa dijelaskan dengan kondisi tadi. Kenapa kok di Eropa sedikit, tapi di Indonesia klaster-klaster bisa menjadi cukup banyak. Ya. Oke, pada anak-anak bagaimana penularan itu terjadi? Ini penting untuk melihat kita nanti setelah sekolah dimulai. Setelah sekolah dimulai, kita mau apa? Kita mau apa saja yang harus dipersiapkan? Penularan utama virus SARS-CoV-2 ini adalah melalui droplets, melalui percikan dari saluran nafas yang mungkin bisa menyebar atau meloncat setiap kali kita ngomong atau batuk sekitar jarak 1 meter. Droplet ini bisa menempel ke permukaan benda, meja, railing tangga, gagang pintu, kemudian disentuh oleh tangan, kemudian kalau tangannya utik-utik di muka yang tidak memakai masker, dia akan terhirup. Atau kadang-kadang dia menempel pada benda-benda cukup lama, tergantung pada bendanya. Ada yang 4 jam, ada yang sampai 24 jam, tergantung jenis bendanya. Ketika anak-anak atau kita menyentuh benda-benda itu baru ketularan. Yang perlu diperhatikan ada 2 ini, yang di atas dan di bawah. Anak-anak, ternyata nggak cuma anak-anak, ini orang dewasa juga. Ternyata ada penularan SARS-CoV-2 yang melalui airborne.
Airborne ini berpartikel lebih kecil sehingga dia bisa menyebar ke udara lebih jauh. Ini yang kadang-kadang bisa berbahaya, terutama kalau di ruangan tertutup dan tidak berventilasi dengan baik. Yang kedua, ada teori, ada bukti yang menunjukkan bahwa mungkin virus SARS-CoV-2 ini ditularkan melalui fekal oral. Dari feses didapatkan juga virus SARS-CoV-2 yang kalau dia itu mengering, kalau sanitasinya tidak baik, dia akan menjadi droplet nuklei yang kecil-kecil yang menyebar, lalu terbawa, kemudian menulari orang-orang. Ini penting dalam penularan lewat makanan. Tapi masih teoritis, masih terus diteliti, tapi mungkin ada yang seperti ini. Yang sudah terbukti seperti ini adalah SARS yang dulu. Yang dulu SARS di Singapura terbukti dia bisa ditularkan melalui fekal oral. Apa implikasinya kemudian? Anak-anak yang bersekolah, dia harus menjaga 4 metode penularan ini agar tidak terjadi. Kalau penularan itu memang dominan lewat droplet, maka penjarakan fisik menjadi wajib. Pakai masker menjadi wajib karena akan menghalangi droplet itu untuk masuk dan menyebar. Lalu kalau menular melalui permukaan benda, maka anak wajib cuci tangan, wajib pakai alat pribadi, dan ruang kelas, ruang umum wajib dilakukan desinfeksi. Yang kedua. Yang ketiga, kita mengantisipasi penularan aerosol, maka ruangan kelas, ruangan rumah, ruangan apapun tempat anak, tempat kita berada, hendaknya terbuka dan berventilasi baik. Bila mana ruangan itu tertutup, maka diberikan HEPA filter. Itu filter yang menyaring udara dengan filter mikroskopis yang virus saja nyangkut di sini kemudian dimatikan. Kemudian untuk mengantisipasi penularan fekal oral yang melalui makanan, melalui tadi ya, dari feses, anak harus membawa makan minum dari rumah dan makanannya harus dipastikan bersih. Beberapa sekolah sudah mencoba melakukan simulasi dengan pembelajaran tatap muka. Dari foto ini kita bisa lihat apa yang keliru. Oke, jarak sudah ada, anak-anak sudah pakai masker, ya mungkin ruangannya masih tertutup ya, kurang terbuka. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah bapak gurunya. Bapak guru hanya memakai face shield. Wah, ini sudah kayak bintang-bintang film yang di acara-acara sore itu, di Trans 7 atau di mana ya, yang tidak memakai masker hanya memakai face shield. Ini tidak efektif untuk mengurangi penularan ketika pembelajaran klasikal. Kenapa? Droplet masih bisa keluar lewat bawah. Pak guru juga bisa menghirup lewat tepi-tepinya sini, tidak tersaring oleh masker. Oleh karena itu, pemakaian face shield, meskipun para artis menggunakan, sebenarnya tidak disarankan. Maka pakailah masker. Masker tambah face shield, boleh sekali. Tetapi face shield doang tidak disarankan. Tolong pakai masker. Ya, jadi kita harus detail dalam hal itu. Apalagi ini guru. Muridnya pakai masker, tapi gurunya kok pakai face shield. Ini yang harus nanti kita saling mengingatkan. Mungkin memang belum tahu atau mungkin bagaimana ya kita ingatkan. Kami sudah menyiapkan sebenarnya pembukaan sekolahnya sudah direncanakan lama ya. Juli 2020 itu Kementerian Pendidikan sudah hendak membuka sekolah. Maka kami kemudian menulis suatu rekomendasi atau guidelines atau petunjuk bagaimana kalau sekolah itu mau dibuka. Dr. Dian ini yang dia penciptanya Genus kalau mungkin Bapak Ibu Perso. Kita buat rekomendasi ini untuk membantu teman-teman di kabupaten, dinas pendidikan, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika mau bersekolah. Nah, ini bersifat general, di setiap daerah bisa menyesuaikan sendiri-sendiri. Sleman canggih, oh bisa lebih bagus lagi. Tapi setidaknya ada 3 hal kalau kita mau buka sekolah yang harus terpenuhi dahulu. Karena tadi anak-anak itu bisa menularkan kalau kondisi penularan di wilayah itu tinggi, maka sebelum membuka sekolah, syaratnya penularan dalam suatu wilayah harus cukup terkendali. Jadi kalau masih kasusnya tinggi, maka para pengambil kebijakan pasti akan sangat berhati-hati, tidak kemudian gegabah membuka sekolah. Jadi Bapak Ibu harus maklum juga, ini kok lama nggak dibuka sekolah. Karena memang para pengambil kebijakan sudah mempertimbangkan hal tersebut. Bapak-bapak kepala dinas, Bapak Ibu Bupati sudah mempertimbangkan seperti ini. Berkoordinasi dengan kecamatan, kelurahan,
bagaimana prospeknya kalau dibuka, bagaimana kondisi kasus di kecamatan itu. Jadi bersabar, kita harus menunggu. Ini bersifat dinamis. Artinya yang hijau-hijau ini kalau misalnya sekolah kita buka, kalau menjadi kuning atau merah, kemudian kita tutup. Begitu pula sebaliknya, daerah-daerah yang merah, kalau kemudian dia terkendali cukup bagus, yuk sekolah kita buka. Sambil kita amati jumlah kasusnya di daerah, kemudian kalau meningkat, kita tutup lagi. Jadi dinamis, kita bisa buka tutup sekolah. Syaratnya asal sekolah siap. Ini yang dilakukan di Inggris pada awal tahun yang lalu. Inggris sudah buka sekolah, tapi ternyata di awal tahun yang ini, dia ada varian baru yang penularannya cepat sekali, mereka tutup sekolah. Kemudian begitu mulai terkendali, siap-siap mari kita buka sekolah lagi. Syarat yang kedua, bahwa wilayah atau daerah, dia harus punya kemampuan mengontrol sekolah. Baik dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, kemudian dari kecamatan atau kelurahan. Dalam wabah ini, mereka harus bisa mengontrol sekolah. Jangan sampai ada sekolah-sekolah yang sekarang banyak sekolah nuwun sewu, sekolah-sekolah mewah, yang dia seolah-olah menjadi kerajaan kecil. Wis punya kurikulum sendiri, ngatur sendiri, merasa benar sendiri. Kita tidak boleh seperti itu. Selama wabah, peraturan dikontrol oleh daerah. Ini yang penting untuk dilaksanakan. Nah, kemudian kalau daerahnya sudah bagus, kita berpikir tentang syarat-syarat sekolah. Ini sembari kita persiapkan dari sekarang. Makanya ada simulasi pembelajaran. Makanya ada tatap muka bertahap. Ini untuk mempersiapkan ini loh. Kenapa? Karena mungkin wabah ini akan berlangsung sangat lama. Kita lihat sekarang, orang memprediksi wabah akan berakhir akhir tahun 2020. Ternyata tidak. Ternyata berkepanjangan. Nah, mungkin ini akan harus kita langsungkan protokol ini berlama-lama. Syarat sekolah ini harus mestinya disusun oleh pemerintah daerah, kecamatan, menyusun standar. Setidaknya apa saja tuh sekolah yang harus siapin. Karena setiap sekolah berbeda-beda, jangan sampai sekolah menyiapkan protokol sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Ada yang satunya cuci tangan tok pakai sabun, ada yang dia cuma pakai alkohol, ada yang tidak jaga jarak. Kita lihat di sini, ada yang rapi, ada yang dia awul-awulan malah kumpul-kumpul seperti ini, ada yang tidak pakai masker. Jadi berbeda-beda kalau standar sekolah itu menyusun sendiri-sendiri. Nah, kemudian fasilitas juga harus kita tetapkan standarnya. Misalnya punya ventilasi yang baik. Seperti apa ventilasi yang baik? Kalau tidak punya ventilasi baik, seperti apa harusnya pembelajaran dilakukan? Tempat duduk berjarak, fasilitas cuci tangan. Nah, ini daerah itu harus bisa mengontrol ini setiap sekolah. Harus ada sumber manusia yang terlatih. Selain terlatih, dia harus tidak berisiko. Nah, ini yang hati-hati. Bapak Ibu guru kita, tenaga pengajar kita banyak yang sudah sepuh, yang sudah berusia lanjut. Guru-guru saya dulu yang sekarang sudah berusia lanjut banyak. Jadi kalau misalnya sekolah dibuka kadang-kadang kepikiran, waduh Bapak dan Ibu guru gimana ya kalau ketularan putra-putra. Nah ini harus dipersiapkan. Kemudian kesiapan pembiayaan. Pembiayaan apa? Beli desinfektan, beli sabun itu juga butuh biaya. Kemudian persiapan kalau misalnya ada kasus itu juga ada pembiayaan. Misalnya jaminan pembiayaan kesehatan. Kemudian kesiapan komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah. Sekolah, dinas, apapun dinasnya, satgas, kita harus lebih dekat lagi, lebih kompak lagi menjalin komunikasi. Kalau misalnya di sekolah ini ada kasus mau dikemanakan? Dirujuk ke puskesmas atau ke RSUD Sleman, orang tuanya bagaimana, kita lakukan pelacakan, pelacakannya seperti apa, orang tua harus tahu, harus perso terlebih dahulu, baru kemudian kita jalan masuk sekolah. Ini yang harus kita persiapkan benar-benar, sembari kita menunggu dinamika kasus untuk turun. Kemudian syarat yang ketiga itu adalah syarat siswa dan orang tua. Nah ini penting sekali. Sekolah siap, daerah siap, anak dan orang tua siap atau tidak? Yang pertama data dan alamat siswa harus lengkap karena ini penting untuk kontak tracing. Yang kedua, siswa semestinya yang masuk bersekolah tatap muka, dia tidak memiliki penyakit komorbid. Misalnya, asma yang sering-sering kambuh. Kemudian, obesitas, penyakit diabetes, atau komorbid-komorbid lain. Ini mending belajar di rumah misalnya. Tapi kita lihat, kita harus akses kira-kira berat atau ringannya penyakit, kemudian risikonya. Karena kadang-kadang seperti ini. Tidak belajar ke sekolah,
tetapi dia di rumah malah dolan kemana-mana. Nah, itu juga jadi masalah. Ya. Kemudian yang ketiga, siswa dan orang tua tidak memiliki risiko menularkan SARS-CoV-2. Kadang-kadang ternyata, waduh, dia orang tuanya habis kontak nih, habis ada riwayat positif orang tuanya. Oke, si siswa A libur dulu, dia di rumah jangan masuk dulu. Nanti biar teman-temannya yang masuk, si A ini dia belajar dari rumah. Kemudian kalau bisa memiliki jaminan pembiayaan kesehatan. Dan yang paling penting, orang tua menyetujui. Menyetujui ini bukan anaknya monggo silakan masuk, tidak. Tapi menyetujui di sini harus mau dan mampu melaksanakan protokol. Kita lihat di sini. Anak-anak boleh masuk sekolah, tetapi kalau anak-anaknya, orang tuanya tidak mau melakukan protokol kesehatan, pakai masker nggak bisa, jaga jarak nggak mau, ya percuma. Kasihan sekolahnya jadi bulan-bulanan nanti kalau terjadi klaster di sekolah. Padahal bukan mereka yang salah, bukan pemerintah daerah yang salah, tetapi perilaku ini yang salah. Jadi kita mulai dari masyarakat. Kalau mau buka sekolah, perbaiki dulu kelakuan Anda dalam protokol kesehatan, baru anak-anak Anda kemudian ngikut, baru boleh sekolah. Kalau misalnya kok tetap bandel, harus ada aturan jelas dalam surat persetujuannya harus dituliskan. Kalau Bapak, Ibu, dan Putra tidak bisa mengikuti protokol kesehatan, nuwun sewu, Bapak, Ibu, putranya harus mengikuti pembelajaran dari rumah. Karena itu kan merisikokan anak-anak lain yang pakai masker ini. Kasihan. Yang lain-lain pada nggak pakai masker, dia disiplin sendiri. Ya. Nah, ini ada satu foto persiapan sekolah yang mungkin sering kita temukan. Apa yang salah dari gambar ini? Ya, penggunaan termometer gun, termometer infrared pada lengan, pada tangan. Termometer ini semestinya dipergunakan pada daerah dahi dan di sini, di kening. Kenapa? Karena dia dikalibrasi dan diteliti, distandarisasi untuk pengukuran suhu di sekitar sini. Kenapa tidak di lengan? Karena suhu di lengan tangan ini fluktuasinya tinggi sekali. Kalau saya habis naik motor, maka suhu di sini mungkin akan turun. Kalau naik motor terpapar sinar matahari langsung akan naik. Di tempat ber-AC seperti ini, tangan saya ini sudah dingin. Jadi ketika mengukur di sini mungkin jadi tidak akurat. Ada isu yang bilang bahwa, wah, mengukur di kepala ini membuat itu, nanti otaknya jadi terganggu. Tidak ada yang seperti itu. Paparan ini sudah diteliti, tidak menimbulkan gangguan pada otak. Itu cuma hoax, cuma berita bohong. Tapi tetap ada yang bersikukuh seperti itu. Kena sinar infrared itu bisa membahayakan. Bapak Ibu kena sinar infrared tiap hari dari matahari. Matahari itu memancarkan sinar infrared tuh. Dan tetap baik-baik saja kan sekarang. Nah, apa buktinya bahwa ini merusak otak? Mana penelitiannya? Itu tidak ada. Makanya jangan tertipu oleh hoax. Ya. Sebelum sekolah dibuka, memang ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Maka dari itu kami beberapa waktu lalu menyiapkan daftar tili ini. Ini cuma kira-kira apa yang harus dipersiapkan. Sekolah, pemerintah daerah, mungkin bisa menyiapkan yang lebih mewah lagi, lebih ketat lagi, lebih detail lagi, tergantung kemampuan daerah. Apa saja yang harus disiapkan, wastafel, titik antar, titik jemput, ruang kelasnya seperti apa. Harus ada checklist-checklist seperti ini yang dipenuhi untuk syarat-syarat sekolah dibuka. Misalnya bagaimana prosedur belajarnya di dalam kelas yang aman, bagaimana jeda pada saat istirahat yang aman, makan di mana posisinya. Itu setiap sekolah dia harus memiliki prosedur-prosedur seperti ini. Dan orang tua harus tahu. Jadi ketika sekolah, anak-anak sudah diatur, anak kamu di sekolah nanti, kalau makan istirahat, jangan di kelas ya, makannya di luar, jaga jarak sama teman-teman. Jadi orang tua harus mengajarkan pada anak-anak seperti ini. Sekolah juga menertibkan peraturan seperti ini. Jadi ini setiap sekolah mungkin harus punya, dinas kesehatan, dinas pendidikan harus punya seperti ini. Mungkin ini hanya buatan kami yang sederhana. Bapak Ibu tentu bisa membuat yang lebih bagus lagi. Ya. Nah ini contohnya, kalau kita sekolah mau buka, yang kita persiapkan tidak hanya aturan seperti ini, tidak hanya daerah yang mempersiapkan sekolah, tetapi pada perilaku kita sendiri. Kasus boleh turun,
ini bulan Mei tanggal 4 kemarin. Tetapi kita tidak pernah bisa memprediksi di sini. Siapa yang bisa memprediksi di sini? Itu perilaku kita sendiri dalam pencegahan penularan, dalam Cita Mas Jajar. Kalau kita berharap sekolah dibuka bulan Juli, maka kita wajib melakukan Cita Mas Jajar dengan disiplin, wajib membatasi mobilitas biar kasusnya turun, baru kemudian kita berpikir untuk biar anak-anak kita bersekolah dengan aman. Kasihan ya anak-anak bersekolah di rumah lama, banyak beban psikologis yang mereka tanggung, yang orang tua tanggung. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan ini. Mari dimulai dari kita. Terapkan Cita Mas Jajar, jaga jarak, cuci tangan, kemudian jaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Ya. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dokter Ian atas pemaparannya, materi yang luar biasa sekali nggih, mengantarkan kita kepada diskusi. Tadi, ada beberapa pertanyaan di kolom chat, izinkan mungkin saya membacakan beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan dari Ibu Enoningsih, pertanyaan pertama pada Dokter Broto. Izin bertanya Dokter Broto, apakah yang sudah menerima vaksin ketika tertular masih bisa menularkan ke orang lain? Kemudian, mengapa masih ada nakes yang menginfokan bahwa pemakaian masker bisa berbahaya? Ya, silakan Dokter Broto. Baik, terima kasih Dokter Tina atas pertanyaannya. Yang pertama dari Ibu Ernaningsih terkait sudah divaksin, kemudian terkena COVID. Pertanyaannya apakah masih bisa menular gitu Dokter? Nggih. Saya kira sama ya. Jadi memang prinsip vaksin adalah membentuk antibodi. Ketika ada virus masuk, kemudian si pasien akhirnya menderita, memang dari banyak penelitian mengatakan bahwa yang sudah divaksin cenderung lebih lebih ringan gejalanya. Meskipun demikian, pertanyaan tadi disebutkan bahwa apakah masih bisa menular? Masih bisa menular. Dalam arti ketika vaksin akhirnya tetap pasien akhirnya tetap terkena infeksi, kemudian dia masih bisa menularkan ke orang lain. Bukan berarti kalau sudah divaksin, kalau terkena infeksi kemudian tidak menularkan, tidak. Tetapi setelah divaksin dia terbentuk antibodi, kemudian harapannya adalah kalaupun masih terkena, dia terkena yang gejala ringan. Sehingga jawabannya adalah masih bisa menularkan Dokter Ina. Jadi kalau misalnya kita sudah divaksin, akhirnya ternyata setelah di swab juga akhirnya terkena, ya kita harus isolasi mandiri atau isolasi tergantung gejala yang ada, apakah ringan, sedang, atau berat. Kemudian setelah 10 hari tidak perlu dievaluasi swab, langsung selesai. Artinya sudah tidak menularkan kembali. Kemudian yang kedua tadi terkait Mengapa masih ada nakes yang menginfokan bahwa pemakaian Oh, masker berbahaya? baik. Terima kasih Dokter Tina. Jadi pemakaian masker pada individu normal memang akan mengurangi kandungan oksigen. Namun demikian masker baik masker medis misalnya N95 atau KN95 atau masker bedah atau masker biasa yang 3 lapis atau masker kain pun sebetulnya masih aman dipakai. Artinya bahwa tidak ada istilah pakai masker kok malah kekurangan oksigen, memakai masker kok malah sesak. Memang pada kondisi tertentu misalnya ketika olahraga misalnya atau ketika bekerja, memang masker-masker tertentu membuat oksigen berkurang, apalagi di jenis N95 yang dipakai tenaga kesehatan itu CO2 yang dikeluarkan kan dihirup kembali. Ini kadang-kadang banyak teman-teman sejawat atau nakes yang mengeluhkan malah pusing. Ini bisa terjadi, tetapi secara umum penggunaan masker sangat aman, kecuali tadi disampaikan lagi olahraga, lagi bekerja keras, itu tentu sebaiknya kalau olahraga tidak memakai masker karena memang kandungan oksigen akan turun dan tentu ini akan berisiko untuk jantung dan pernafasan. Sehingga sekali lagi pada kondisi normal, kondisi tidak olahraga, tidak kerja berat, penggunaan masker sangat aman. Masker apapun sangat aman, Dokter Ira. Terima kasih. Oke, baik Dokter. Berarti tadi saya simpulkan bahwa walaupun kita sudah menerima vaksin ya, tetap Ya. kita harus melakukan protokol kesehatan Betul, karena iya. masih ada risiko tertular Betul. walaupun disebutkan bahwa keparahannya mungkin Ya. tidak separah yang belum vaksin gitu Dokter Betul, nggih. iya. Oke, siap nggih. Kemudian untuk pertanyaan kedua ini ada pertanyaan
dari Dr. Rian, dokter, kepada Dr. Ian, Dr. Yuli Kristianto. Izin bertanya dok, apakah masih relevan EWS atau Early Warning Score COVID-19 dalam menentukan kemungkinan terinfeksi atau kemungkinan keparahan di kemudian hari, khususnya untuk anak? Oke, terima kasih. Jadi ada beberapa early warning score yang dibangun untuk anak. Dan kebanyakan settingnya itu adalah di setting pelayanan depan. Jadi kita menyebutnya kayak semacam pelayanan IGD, di mana itu digunakan untuk penapisan sederhana. Tapi ada kelemahan EWS itu. EWS itu akan sulit dipergunakan pada anak-anak yang bergejala ringan atau sangat ringan. Jadi anak-anak yang dia bergejala jelas, ada demam, ada sesak, ada batuk, itu mungkin bisa masuk ke dalam kriteria EWS. Tapi kalau anak itu bergejala ringan, sangat ringan, hanya pilek-pilek saja, EWS jelas lolos. Sehingga kita tidak bisa menerapkan EWS itu secara tingkat lingkungan atau secara tingkat screening di masyarakat. Jadi kita harus waspada, tetap kalau misalnya anak ada riwayat kontak, yang kita perhatikan adalah gejala anak, meskipun seringan apapun, kita yang harus waspada. Jangan terlalu mengandalkan EWS. EWS mungkin bagus, tetapi validasinya itu juga bervariasi di berbagai center. Kalau misalnya center, ada beberapa EWS yang saya pernah baca, yang digunakan di US, digunakan di Italia, digunakan di Eropa. Itu pada setting IGD dia bagus, berperan baik-baik ya, karena yang datang ke IGD biasanya kasusnya berat. Tetapi begitu dia dipakai di pelayanan primer atau dipakai di screening di masyarakat, performanya langsung turun. Karena dia tidak begitu sensitif untuk mendeteksi kasus-kasus anak yang dominasinya adalah kasus ringan. Ya, itu saja. Oke, baik. Terima kasih Dr. Ian untuk pertanyaan dari Dr. Rian tentang EWS. Saya rasa sudah cukup jelas. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Dr. Pertanyaan dari Reni Arning Tias yang bertanya pada Dr. Subroto. Dokter, ini izin bertanya, antisipasi Kemenkes terhadap berkembangnya 3 varian virus corona. Ada beberapa varian, yaitu varian B117 dari Inggris, B1351 Afrika Selatan, dan B1617 dari India. Nah, bagaimana antisipasi Kemenkes terhadap perkembangan varian baru corona untuk kasus di Indonesia? Baik, terima kasih dari Bu Reni. Ya, pertanyaan sangat bagus ya. Jadi saat ini kita memang sudah menemukan beberapa varian baru yang tadi disebutkan Ibu Reni terkait dari Inggris misalnya B117 yang ternyata dari penelitian itu 50% lebih menular dan bahkan dia 35% lebih parah dibanding jenis lain. Kemudian juga dari India ada B1617, dari Afrika Selatan B1351, kemudian dari Brasil juga ada B1281. Dan memang dari Kemenkes sendiri, pemerintah Indonesia sudah secara jelas menyatakan pertama bahwa telah dibentuk tim genomic surveillance yang ini didukung oleh 17 laboratorium di Indonesia yang bisa mendeteksi adanya varian dari mutasi COVID-19 yang baru. Dan sampai saat ini kita memang sudah menemukan kurang lebih 6 jenis varian baru di Indonesia. Dan yang terakhir yang dari India yang ditemukan di Jakarta ya, ada 1 orang waktu itu B1617. Kemudian di beberapa wilayah di Indonesia sudah ada varian baru, misalnya di Jawa Barat, Banten, kemudian Jawa Timur dan Bali ya. Jadi memang pemerintah telah membentuk tim genomic surveillance ini. Ini memang untuk mengetahui jenisnya. Kalau tanpa itu tim genomic, kita tanpa lab, misalnya kalau lab biasa ya, swab PCR biasa tidak bisa tidak diketahui jenisnya apa, hanya mengetahui jenis antigen N dan E, artinya dia terpositif, tapi tidak diketahui jenis mutasi atau variannya, sehingga perlu laboratorium khusus untuk ini. Kemudian yang kedua, tetap beberapa kali pemerintah telah lewat dari imigrasi tentang pintu masuk Indonesia, terutama di bandara. Bagaimana beberapa saat yang lalu kita adanya penundaan penerbitan visa untuk dari warga negara India masuk ke Indonesia karena memang varian ini sudah masuk ke Indonesia. Itu sudah suatu langkah yang paling strategis untuk mencegah masuknya varian baru dari luar masuk ke Indonesia. Kemudian juga terkait mudik atau terkait dengan Hari Raya Idul Fitri yang diperkirakan nanti sekitar tanggal 13 Mei. Ini sangat penting sekali. Kita ingat
saat terakhir ini, Dr. Tina, jadi saat terjadinya tsunami COVID di India, waktu itu diduga dari festival Kumbh Mela atau semacam berendam di Sungai Gangga, itu ternyata menghasilkan impact yang luar biasa. Di mana di India ada sekitar 230.000 kasus konfirmasi positif pada satu hari. Pasien demikian banyaknya, sehingga total di India sampai dengan saat ini adalah 140 juta konfirmasi positif. Ini luar biasa, tsunami. Awalnya dulu India sangat dipuji berhasil mengendalikan COVID-19, namun akhirnya karena terjadinya lonjakan luar biasa ini, akhirnya India jadi contoh bagaimana kewaspadaan itu, bagaimana protokol kesehatan tetap dilakukan, termasuk Indonesia. Artinya bagaimana cara mencegah varian baru masuk, ya salah satunya selalu menggunakan protokol kesehatan secara ketat, tanpa kecuali dan tanpa ada ampunan untuk menggunakan melanggar protokol kesehatan. Kita ingat beberapa saat lalu, sayang sekali ada beberapa saudara kita di misalnya ketika di masjid malah justru harus buka masker. Sebetulnya ini kesalahan pemahaman terkait hal ini, tapi kita sudah lakukan follow up terkait hal ini. Kemudian juga di beberapa media sosial bagaimana orang saling bagaimana provokasi terhadap untuk buka masker dan seterusnya. Misalnya, saya kalau buka masker nggak berani buka masker berarti pengecut dan seterusnya. Ini saya kira ini harus selalu diinformasikan kepada masyarakat, ya, bagaimana ancaman varian baru ini sungguh nyata, karena kalau varian baru ini benar-benar lebih cepat menular, lebih berbahaya, ini tentu ancaman besar di kemudian hari di Indonesia. Dan saya lagi bahwa Idul Fitri semakin dekat, dan saya kira larangan mudik untuk masyarakat Indonesia harus kita patuhi, penyekatan di wilayah-wilayah harus kita taati dengan sangat disiplin, jangan sampai himbauan pemerintah ini untuk tidak mudik pada seluruh aparatur sipil negara dan baik swasta maupun masyarakat sipil harus mematuhi ini, karena kalau istilahnya tidak tidak peduli atau tidak istilahnya tidak waspada, kejadian India tsunami COVID-19 mudah-mudahan tidak terjadi, karena memang ini sangat nyata. Sampai saat ini grafik kita sudah landai. Namun demikian, sekali lagi, varian baru adalah ancaman nyata yang harus kita antisipasi dari beberapa langkah. Dan saat ini yang bisa kita lakukan dari sebagai masyarakat Indonesia adalah mematuhi seluruh himbauan pemerintah. Dalam hal ini, kita menjelang hari Idul Fitri, kita tidak mudik dan cukup di rumah saja, dan kurangi aktivitas tidak perlu yang meskipun di tempat kita, ya, jangan sampai karena kita merasa di rumah saja akhirnya melakukan aktivitas di sekitar misalnya di Sleman, misalnya di sekitar Sleman, tapi kesana kesini tanpa ada hal yang urgent, itu saya kira juga tidak bijak. Saya kira itu Dr. Tina untuk jawaban dari Dr. Reni tadi. Oke, baik, terima kasih Dokter. Sudah cukup jelas, baik untuk baik dari varian-varian baru maupun yang saat ini juga sudah beredar, tetap saja kita harus melaksanakan protokol kesehatan dengan baik untuk mencegah makin meluasnya virus corona. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan kepada Dr. Yuli Kristianto dari Ibu Reni Arning Tias. Izin bertanya, Dokter, salam sehat. Kondisi lingkungan sekitar rentan bagi anak tertular COVID. Nah, walaupun sudah imunisasi, antisipasi vaksinasi jenis apa ini yang buat anak untuk terkait dalam pandemi ini mungkin, Dokter? Silakan, Dokter Ian. Ya, pertanyaan yang bagus. Kalau saya jawab, hanya satu kata, semua vaksin. Kenapa? Ini ada fakta yang sekarang terjadi di dunia, bahwa imunisasi, program imunisasi kita, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, cakupannya turun. Jadi campak yang seharusnya cakupannya 95%, kemudian vaksinasi BCG, hepatitis, DPT, itu semuanya turun. Ada banyak faktor, katanya karena orang tua takut membawa ke fasilitas kesehatan, atau macam-macam yang terkait dengan wabah, sehingga cakupannya turun. Kenapa kok saya bilang semua? Yang kita hindari itu adalah double burden. Jadi ada wabah COVID, tapi kalau vaksin campaknya turun, nanti akan muncul wabah, tambahan wabah campak. Belum lagi difteri turun, tambah wabah difteri. Itu akan menjadi beban di masyarakat. Bayangkan ada difteri, habis itu kena COVID, habis itu kena campak lagi. Nah, itu jadi berat sekali.
Tidak hanya bagi perseorangan anak, tapi bagi beban kesehatan secara sistem. Itu akan sangat sulit. Oleh karena itu, kalau ditanya semua orang yang bertanya sama saya, vaksin apa yang penting dalam wabah, saya akan jawab semua vaksin yang diprogramkan oleh pemerintah atau IDAI itu penting. Dan tolong dilaksanakan tepat sesuai pada waktunya. Syukur kalau mau ditambah vaksin influenza, vaksin pneumonia, vaksin-vaksin non-program yang lain, itu akan sangat mendukung sekali. Secara individual, memang vaksin-vaksin tersebut masih kontroversial ya, ada yang mendukung bahwa dia menyebabkan peningkatan imun, atau ada yang mencegah penyakit komplikasi seperti pneumonia, tapi itu masih terus diteliti. Yang penting bagi Bapak Ibu harus tahu bahwa kalau cakupan imunisasi yang lain itu turun, maka akan terjadi wabah-wabah yang lain, wabah kedua yang bisa terjadi pada anak-anak kita. Oleh karena itu, rekomendasi saya adalah semua vaksin harus dilakukan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih dokter. Jadi tadi saya simpulkan semua vaksin penting ya dokter, apalagi saat ini untuk vaksin corona sendiri pada anak kan belum ada penelitiannya dan belum ada, sehingga mungkin penting bagi kita untuk melengkapi vaksin-vaksin yang sudah jelas ada, sudah jelas bisa mencegah penyakit yang lain. Baik, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11, izinkan saya sebagai moderator untuk menyimpulkan, hasil diskusi kita talk show pada hari ini. Yang pertama adalah yang penting adalah vaksin adalah aman nggih Dokter Broto nggih, dan ini merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk turut menurunkan jumlah infeksi dan mengatasi wabah. Upaya lain tentu saja tetap kita lanjutkan, yaitu jaga jarak, social distancing, cuci tangan, dan menggunakan masker. Itu semua tidak boleh ditinggalkan dalam bagian upaya kita untuk mengatasi wabah. Kemudian kedua adalah terkait rencana pembukaan sekolah. Ini tentunya perlu koordinasi dari berbagai lintas sektor, baik itu sekolah, kemudian dinas pendidikan, dinas kesehatan, pemerintahan desa, itu semua untuk mempersiapkan kesiapan sekolah, orang tua murid, dan juga kesehatan. Itu perlu diupayakan koordinasi lebih lanjut. Kemudian pertanyaan kapan kemudian sekolah siap dibuka? Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita saat ini sudah mulai melakukan protokol kesehatan dengan benar dan baik? Apakah kita masih sering melepas masker mungkin, masih sering melakukan social distancing, masih sering melakukan pertemuan-pertemuan yang mungkin tidak menerapkan protokol kesehatan? Nah, jika kita tanyakan itu pada diri kita sendiri dan lingkungan ke sekitar kita, kemudian kita tanyakan apakah betul kita sudah siap untuk melakukan pembukaan sekolah. Sehingga mulai hari ini kita harus terus mengupayakan untuk melakukan protokol kesehatan dengan baik, dengan benar, sehingga kita harapkan kasus terus akan menurun dan tidak terjadi lonjakan kasus, apalagi kita sedang menunggu ini. Kita harap-harap cemas yang di rumah sakit nih. Biasanya kalau misalnya ada libur panjang itu tidak lama kemudian terjadi lonjakan kasus. Ya kita harapkan tidak terjadi ya pada libur panjang saat ini, dan itu menjadi komitmen kita bersama semua tentunya sebagai peserta, dan juga kita dapat mengatasi bersama wabah ini. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, saya sebagai moderator undur diri. Saya berterima kasih kepada peserta yang sampai hari ini masih mengikuti diskusi kita. Terima kasih kepada Dr. Cahyo Purnomo sebagai Direktur RSUD Sleman saat ini masih menghadiri diskusi kita. Salam sehat dari kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.